yang seperti 1000 kali, 2000 kali. Masalahnya, kalau tanpa ada keyakinan tertentu, boleh-boleh saja seorang la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali. Tetapi kadang-kadang disebarkan kepada masyarakat, barang siapa yang baca ini 1000 kali, barang baca 2000 kali, ini repot. Nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya. Kemudian yang keempat, termasuk bid'ah dalam salawat adalah menentukan jumlah khusus yang tidak ditentukan oleh Nabi SAW. Betul, kita dianjurkan memperbanyak salawat, tapi jangan kita batasi jumlah khusus. Misalkan 100 kali, 1000 kali. Dan termasuk salawat nariyah, mereka anjurkan. Kedua-dua Ustadz Salafi Wahabi ini sama-sama salah. Siapa yang menyalahkan saya? Apa dasarnya saya menyalahkan? Saya menggunakan dalil dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau dari santrinya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kok lebih tahu saya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kita, puasa kita, salat tarawih kita, amal-amal soleh kita, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya perlu kiranya untuk menanggapi atau merespon dari Ustadz Salafi Wahabi. Ada dua ustadz yang fatwanya nyeleni hasil dari asumsinya mereka sendiri tanpa melihat ibarat, tanpa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Artinya memutuskan sebuah perkara, menyimpulkan sebuah amalia bukan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan hadis Rasulullah, bahkan jauh dari fatwa ulama, tidak menggunakan dalil dari ulama mereka sendiri. Artinya kalau ulama mereka diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, atau Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mereka tidak menggunakan dalil-dalil dari tokoh mereka. Berarti sudah jelas bahwa itu hasil dari nalurinya sendiri, dari pemikirannya sendiri. Ada dua Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Firanda Ardirja dan juga Ustadz Sufyan Khalid, menyimpulkan bahwa orang yang menentukan jumlah zikir, misalnya ditentukan sholat nariyah jumlahnya 4444, ini biasanya kebanyakan dari kalangan aswajah yang menentukan zikir-zikir seperti itu. Bahkan kami melakukan secara berjamaah karena kami yakin daripada fadilah sholawat nariyah atau sholawat yang lain, terutama mengantarkan semakin cintanya kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Allah tidak dibenarkan, bahkan tertolak tanpa mencintai Rasulullah. Jadi kata Ustadz Firanda, kalau menentukan jumlah zikir, kalau menurut Ustadz Firanda itu boleh. Cuma meyakini sebuah zikir ada fadilah, kalau dibaca 1000 ini fadilahnya, ini faidahnya, ini tidak boleh. Ini yang bid'ah, ini yang dilarang. Kalau menurut Firanda itu bid'ah, ya pasti sesat, karena keyakinannya alurnya mereka ke sana. Kalau menurut Ustadz Sufyan Khalid, tidak boleh menghitung zikir. Artinya jumlahnya zikir 4000, jumlahnya zikir misalnya 100, itu tidak boleh dibatasi. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, mereka ada-ada saja. Yang namanya zikir kepada Allah kapanpun, dimanapun,
kita untuk selalu dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membatasi jumlah zikirnya tidak jadi masalah, tidak dibatasi juga tidak jadi masalah. Karena ada di antara beberapa pendapat ulama yang membolehkan dibatasi, ada juga yang membolehkan tidak usah dibatasi atau memakai jumlah. Jadi menurut Ustadz Firanda, menentukan jumlah zikir dengan tujuan, misalnya ada tujuan tertentu atau ingin mendapatkan fadilah tertentu, itu tidak boleh. Kalau menurut Ustadz Sufyan Khalid, apapun alasannya tidak boleh menentukan jumlah zikir. Kedua-dua Ustadz Salafi Wahabi ini sama-sama salah. Siapa yang menyalahkan saya? Apa dasarnya saya menyalahkan? Saya menggunakan dalil dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau dari santrinya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kok lebih tahu saya sih? Saya orang Aswaja. Ternyata alhamdulillah juga saya bisa baca kitabnya. Sebenarnya yang harus lebih paham, yang harus menguasai kitab Salafi Wahabi, harus kalian Ustadz Salafi Wahabi, agar Anda tidak kecolongan, agar hati Anda tidak selalu terbisik untuk menyalahkan amaliyah orang lain. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, terdapat di dalam kitab Madarijus Salikin juz 1 Shahifah 482. Wa min tajribatis salikina allati jarrabuha fa'alfauha sahihatan. Termasuk salah satu percobaan para ahli ibadah, yakni orang yang salik untuk usul kepada Allah, yang telah mereka uji coba, kemudian benar-benar terjadi. Anna man admana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, bahwa sesungguhnya orang yang membiasakan membaca kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, awrasahu dzalika hayatal qalbi wal aqli, maka hal itu akan selalu membuat hidup hati dan pikirannya. Jadi menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jika ada seseorang yang membiasakan membaca kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, hatinya akan hidup, hatinya akan normal, hatinya akan sehat, akalnya juga akan sehat. Salah satu dan Syekhul Islam, yang dimaksud Syekhul Islam adalah Ibnu Taimiyah, adalah termasuk orang yang sangat suka dengan zikir itu. Bahkan beliau pernah berkata pada suatu hari bahwa kedua nama, yakni Al-Hayyu dan Al-Qayyum, ini mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk menghidupkan hati, karena keduanya adalah termasuk Ismul A'zam. Jadi penjelasan Ustadz Firanda sudah jauh menyimpang dan melenceng dari pendapat Syekhul Islam. Kata Ustadz Firanda, tidak boleh mengharapkan faidah atau fadilah dengan tujuan tertentu, tidak boleh. Ini jelas sudah menyimpang dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa sami'tuhu yaqulu, dan saya mendengar beliau berkata, yakni Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mendengar gurunya, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya berkata, man wadhaba ala arba'ina marratan kulla yaumin baina sunnatil fajri wa salatil fajri ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis hasalat lahu hayatul qalbi wa lam yamut qalbuhu. Barang siapa yang membiasakan atau terus menerus menetapi membaca sebanyak 40 kali setiap hari antara sholat sunnah subuh dan sholat subuh, apa yang dibaca? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits,
maka hiduplah hatinya dan tak akan mati hatinya. Artinya setelah sholat sunnah qobliyah subuh, setelah itu membaca kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis berapa kali? Sebanyak 40 kali. Setelah itu melaksanakan sholat subuh. Ketika orang itu istiqomah membaca itu, maka akan hidup hatinya, tidak akan mati hatinya. Itu dijelaskan oleh siapa? Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dari siapa? Dari gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab apa? Madarijus Salikin juz 1 Shahifah 482. Monggo bagi orang-orang salafi untuk segera dibaca. Dengan penjelasan Ibnu Taimiyah, berarti Ibnu Taimiyah itu menganjurkan bacaan zikir. Nah, zikir apa? Khusus pada waktu-waktu tertentu, bacaan tertentu, dan juga jumlah atau hitungan tertentu. Jumlahnya berapa? 40 kali. Waktunya apa? Setelah qobliyah subuh sampai sholat subuh. Waktunya ditentukan, jumlahnya juga ditentukan. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum pernah mencontohkan bacaan zikir khusus seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Berarti Ibnu Taimiyah juga melakukan bid'ah. Beranikah sekarang Ustadz Firanda dan juga Ustadz Subhan Khalid menganggap bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah melakukan bid'ah dan sesat? Karena wajar mereka itu mengatakan seperti itu, menuduh amali ahlu sunnah wal jamaah yang melakukan zikir bersama, melakukan zikir pada waktu tertentu, jam-jam tertentu, jumlah tertentu, lalu dianggap melakukan bid'ah. Artinya pandangan mereka dan penilaian mereka sebenarnya kembali kepada dirinya, bahwa dirinya minim atau tidak tahu tentang fatwa ulama salafi wahabi. Maka dari itu, mari kita jangan malas untuk belajar. Baca kitab-kitab karya ulama, terutama ulamanya sendiri, pendapatnya ulamanya sendiri yang dibaca. Kalau membaca di kitab ulama Syafi'iyah, jelas banyak salahnya. Menafsirkan, untuk memberikan pemahaman, memberikan murad, ternyata dijumpai banyak salahnya.